Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang konflik dalam negosiasi. Adapun tim penyusun di dalamnya ada Mbak Dela Azza Fadila, saya sendiri Denny Prasetyo, Ibu Ida Nurwati, Mbak Nora Putri Pertiwi, dan Ibu Nuraini. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Ida Nurwati. Di sini kita akan membahas mengenai konflik dan negosiasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Ragam gaya mengelola konflik. Kompetisi atau competing. Tingkat keseartifan yang tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Gaya penyelesaian konflik ini adalah strategi dengan pendekatan win-loss atau menang kalah, di mana kita berusaha untuk memenangi konflik ini dengan mengalahkan pihak lain. Yang kedua, kolaborasi, yaitu strategi berkolaborasi atau collaborating atau strategi win-win, strategi berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang berkonflik. Yang ketiga, kompromi. Tingkat kesertifan dan tingkat kerjasama sedang. Gaya penyelesaian konflik dengan strategi berkompromi ini adalah strategi menggunakan pendekatan lose-lose, di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Yang keempat adalah menghindar. Strategi yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik. Yang kelima adalah mengakomodasi. Gaya mengakomodasi adalah strategi atau gaya mengatasi konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela untuk mengorbankan segala demi untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain yang sedang konflik. Ragam suasana dalam konflik. Yang pertama ada suasana persaingan, di mana orang berusaha saling mengungguli, mengalahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam suasana panas penuh persaingan, konflik mudah meledak. Lalu ada suasana tegang. Biasanya muncul dalam konflik serangan personal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menggunakan nada ancaman. Lalu ada kohesi atau keeratan hubungan. Konflik dapat mengganggu kohesi yang berpengaruh pada suasana. Selain itu, individu akan mengalami tekanan, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatis. Lalu sikap kasar. Dalam suasana yang ekstrim, saling menjatuhkan, bahkan hingga menjuluki lawan dengan istilah yang menghindar dan merendahkan biasanya terjadi. Model negosiasi. Yang pertama ada win-win atau menang-menang, di mana para pihak yang berunding sama-sama memperoleh keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak. Para negosiator mengutamakan proses yang menghasilkan keuntungan kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada win-loss atau menang kalah, mengakibatkan salah satu pihak harus menerima pendapat pihak lain. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan atau hasil maksimal dari masalah yang dirundingkan. Lalu yang terakhir ada lose-lose atau kalah-kalah, di mana pihak yang bernegosiasi tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Negosiasi gagal karena tidak ada keputusan yang menguntungkan para pihak yang berunding. Di sini saya akan menjelaskan proses negosiasi. Proses negosiasi ada 4. Yang pertama,
persiapan dan perencanaan, melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan, dengan siapa kita akan melakukan proses negosiasi, mempelajari apa yang menjadi tujuan dari lawan, apa persepsinya, apa karakteristiknya. Dalam persiapan dan perencanaan ini kita perlu memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Pedoman aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasan, misalnya jika terjadi deadlock atau ketidaksepakatan, apa yang perlu dilakukan, pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutannya. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan atau klarifikasi terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Yang keempat, penawaran dan pemecahan masalah. Melakukan proses give and take untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman, melakukan penawaran dan pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan kita, atau ini biasanya pada pendekatan atau strategi integratif. Selanjutnya, penutup negosiasi dan implementasi. Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding ataupun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi atau organisasi resmi. Sedangkan pendekatan non-formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabat tangan semata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Selanjutnya adalah isu-isu dalam negosiasi. Yang pertama, peran suasana hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan gender dalam negosiasi. Yang ketiga, perbedaan kultur dalam negosiasi. Dan yang keempat, negosiasi pihak ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.